بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وما يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وما يضلل فأولئك هم الخاسرون قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم. Ini mic-nya nggak imbang nih. Orangnya satu, mic-nya tiga. Tak apa-apa. Baik, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di subuh pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan dengan sehat kita dapat kita beraktivitas, di antaranya beribadah dan bekerja. Mudah-mudahan semuanya dicatat sebagai amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersalam kita kepadanya. Assalamu alayka ya Rasulullah. Baik, bahasan selanjutnya. Wah, ini tentang rumah tangga ini. Mantap. Udah pada keluarga semua kan? Ini tema subuh ini, istri durhaka nih. Ini durhaka karena suami atau karena apa nih? Bismillahirrahmanirrahim. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'uzuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur dan pukullah mereka, tetapi jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyalahkannya atau menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. An-Nisa ayat 34. Ini kalau cerita istri durhaka ini sedih ya. Karena ya kita suaminya, paling tidak kan ada penyebab kenapa istri bisa durhaka. Karena kalau sebutan perempuan durhaka belum tentu kaitannya dengan suami. Kalau sebutannya istri ini pasti ada hubungannya dengan suami. Makanya sekarang ada draft undang-undang itu yang lagi disusun. Suami tak boleh memperkosa istri. Coba baca undang-undangnya, ada itu draftnya lagi disusun di DPR itu. Mau dibuat seperti itu aturannya. Ya, satu sisi mungkin ada betulnya, di sisi lain wallahu a'lam. Tapi kalau kita kembalikan ke ayat Al-Quran, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, itu untuk siapa tuh? Itu untuk suami. Bisa jadi nusyuznya istri itu karena suami, bisa jadi. Jadi jangan dulu bangga para suami ini, istri durhaka nih. Bisa jadi karena sebab kita sebagai suami. Maka suami itu minimal yang dia harus sayang betul, itu harus kuncinya. Makanya gaulnya itu tidak boleh gaulnya kasar. Ngomongnya aja pertama nggak boleh ngomong kasar. Kenapa nggak boleh ngomong kasar? Karena memang perempuan itu mengandalkan perasaan. Jadi perasaannya yang harus disentuh. Ya, perasaannya. Karena kalau disayang dia pasti dia senang. Kita aja yang bandel kayak gini nih. Nah, kalau disayang senang nggak? Pasti senang lah kita. Apalagi perempuan yang memang
wataknya memang udah seperti itu. Makanya kita nih jadilah laki-laki yang soleha. Betul tak ada? Suami maksudnya. Jadilah suami yang soleh. Suami yang soleh itu tandanya apa coba? Itu dia. Saya ini istri. Iya. Kenapa? Karena tanda istri yang soleha apa coba? Iza nazarta ilaiha sarratka. Itu utama. Jadi kalau suami nengok ke istri menyenangkan, senang suaminya, itu makanya akan menumbuhkan dia. Nah, ini yang harus ditumbuhkan dalam kehidupan ini. Jadi kalau ada apa-apa yang kurang nyaman, ya biasa aja lah. Jangan baperan. Iya, baperan ya. Nah, apa baperan tuh? Jangan merajuk-merajuk. Ya sayanglah. Ya namanya suami istri itu kan saling melengkapi dia, saling apa namanya? Saling menopang satu dengan yang lain ya. Jadi memang ya tidak nyaman dia kalau dia baperan. Apapun yang muncul, ya mesti positifnya yang menjadi fokus utamanya. Jadi karena kalau yang negatif jadi patokan, ya berantemlah dia. Dia mesti itu dulu. Memang nyari suami kayak gini nih payah memang ya. Wajah-wajah kita ini tak ada macam tu. Ada Alhamdulillah. Ya tak bisa, apalagi zaman sekarang. Sekarang kita dilanda pandemi itu udah satu tahun 3 bulan coba. Apa yang terjadi dalam rumah tangga? Sudahlah anak sekolah dari rumah ya. Yang notabene ya mohon maaf, saya pun heran juga sekarang. Kira-kira anak kita sekolah ini ya kalau lihat yang satu tahun 3 bulan ini ya, apa yang kita rasakan dengan kehadiran anak kita sekolah di rumah itu lewat Zoom? Anak-anak semuanya butuh komunitas, jadi ada komunitas. Jadi bikin bosan kita mungkin akhirnya pelajaran itu hanya sekedar memenuhi syarat saja, tapi tidak dinikmati itu. Beda dengan zaman kita waktu kita sekolah SD ya. Waktu kita sekolah SD, waktu kita sekolah SMP, SMA, apa yang kita bisa lihat dengan kondisi anak sekarang yang sekolah SD, SMP, SMA? Beban sekali ya dengan elektronik misalnya. Kalau dulu tidak tetap mengkaitkan teman pun lebih nyaman ya. Jadi merasakan kehidupan itu ya semasanya dia memang untuk komunitas ya. Kalau sekarang kayaknya komunitas di sekolah pun dengan sistem elektronik sekarang, anak sekarang pun juga tidak ada komunitas sebenarnya. Kita dulu ingat nggak dulu waktu kita SD atau SMP katakanlah, kalau dijewer sama guru lapor orang tua kan? Kenapa tak lapor orang tua? Kena tambah lagi pasti kan? Kena tambah. Kenapa? Karena orang tua kita itu mendukung kebijakan guru yang dilakukan di sekolah. Kenapa? Karena dia tahu tujuannya ini untuk kebaikan anakku. Jadi kalau anaknya lapor, "Ma, tak ada di sekolah sama ibu guru jewet dengar." Sini. Ditambah 2 kali. Jadi 3 jadi. Sekarang ada tak kayak gitu? Ada, tapi berbeda. Sekarang anak lapor sama orang tuanya. "Pak, tadi itu Pak Guru dijewelnya nih. Uping adik ini." Apa yang dilakukan bapaknya? Pergi dia ke sekolah. Diparaninya guru itu juga. Itu kita yang dulu kecil tidak melapor kepada orang tua. Sekarang kita yang menjadi orang tua, itu tipe kita juga. Mestinya tidak seperti itu tipenya. Kenapa? Karena barokah itu dari Allah. Nah sekarang kita belajar nih. Ini belajar tujuan itu apa nih?
Yang simple aja, yang simple. Tujuan belajar untuk apa? Tahu dari yang tak tahu. Nah, tujuan belajar itu ya untuk tahu aja. Tahu yang positif, tahu yang negatif. Dah, itu aja fokus utamanya. Berhasil atau tidak dapat ilmu itu kan Allah yang tentukan. Sejauh mana kita rajin ikut pengajian, sejauh mana kita rajin masuk sekolah, sejauh mana kita rajin buka Zoom untuk anak kita. Kan itu. Nah, sama dengan kita belajar ini nih. Nah, belajarnya sekarang untuk apa nih? Kan untuk tahu kan. Nah, sekarang udah tahu nih. Istri solehah apa tadi satu cirinya? Iza nazarta ilaiha sarrat. Suami kalau tengok istri menyenangkan, senang suami. Lumayan istri aku. Dah, itu udah cukup dia tu untuk suami itu sebenarnya. Tapi kalau itu dah lain. Nah, begitu juga sebaliknya. Makanya di dalam Al-Quran itu at-tayyibuna lit-tayyibat. Suami-suami yang baik pasangannya pasti ciri-ciri yang baik. Nah, itu siapa yang menciptakan? Kita yang menciptakan dalam rumah. Kita yang menciptakan. Kalau kita tak ciptakan, tak jadi dia. Contohnya ngomel terus sama jadi nggak dia? Tak jadi dia. Mesti dibuat. Itu yang disebut oleh Rasulullah baiti jannati. Rumahku ini adalah, siapa yang membentuk? Kan Rasulullah yang bentuk dia. Makanya dia tak marah sama istrinya. Ada sarapan, tak ada sarapan, puasa. Kita ada sarapan, tak ada sarapan. Itu mana duit kemarin? Kan udah dikasih duit kemarin, sarapan tak ada. Coba lagi itu. Kan bahasanya mestinya tidak perlu keluar. Iya, kenapa? Ya karena pasangan kita kok ngomongnya kayak gitu. Kalau pasangan, kalau kita paham itu pasangan kita, mestinya tidak perlu keluar bahasa itu. Bahasanya mesti bahasa yang bagus, yang enak didengar. Ya, kalau suami yang soleh tanya adik apa istrinya, dia ada sarapan? Tak ada. Ayolah kita pergi cari sarapan, kan enak bahasanya kan? Nah, ngayap kan? Ngayap cari sarapan. Itu yang bagus sebenarnya daripada itu duit kemarin dibeliin apa coba? Kan tak betul sudah. Yang tak betul ni siapa tadi? Suaminya, orang bahasanya udah kayak begitu dia. Iya, sekarang kita harus ciptakan Pak. Rumah tangga itu bikin nyaman. Kalau kita suami istri nyaman, hasilnya apa? Pasti anak kita pun senang juga. Nah, sekarang kenapa anak susah diatur di rumah? Mak bapaknya cekau je ke rumah. Macam mana lagi dah? Hari kondisinya kembali ke kita. Yang bikin ini siapa? Makanya ini perlu nih. Nah, yang lembut. Ya kalau ada suami dengar, lihat kurang bagus dari isinya, kan bisa direspon, diam aja. Begitu juga sebaliknya. Karena kalau saat itu direspon, dia pasti nggak bagus dia. Efeknya itu nggak bagus. Tunggu waktu nyaman. Seperti apa? Karena kita orang umumnya manusia, dia belum tentu satu hari itu stabilnya itu belum tentunya. Nah, itu yang harus kita atur supaya tidak terjadi tadi ini nih, istri durhaka ini. Istri durhaka itu pasti ada kontribusi suaminya kok. Tak mungkin enggak. Jadi dia saling mendukung dia. Kalau suami pergi kerja, istrinya berdoa di rumah. Ya Allah, mudah-mudahan suamiku selamat dia kerja. Dari mulai pergi sampai balik. Mudah-mudahan dapat rezeki yang halal. Jauhkan dia dari orang-orang yang zalim, yang tak betul. Jadi dia selamat jalannya, barokah dia. Kenapa? Karena selalu berkaitan dia kan jalan. Ini berangkat kerja aja sowan pun tak ada. Pergi aja diam-diam. Dia salam ke kan.
Jadi bahasa-bahasa yang simpel itu perlu kita dalam rumah tangga ini, supaya tidak muncul yang tadi ini. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'dhuhunna wahjuruhun. Beberapa kali, 3 kali coba, yang menandakan tentang perempuan. Nushuzahun fa'dhuhun wahjuruhun, kan perempuan semua tu. Peringatan dari Allah. Manusia ini perlu pembinaan. Ya meskipun kita tua kayak gini nih, belum tentu hebat kita nih. Perlu pembinaan terus dia. Nah, pembinaan itu pertama yang paling bagus itu dari komunikasi memang. Jadi suami istri ini komunikasinya mesti lancar dia. Terus jangan gengsi minta maaf. Dan kadang terima kasihnya pun tak ada. Isi lancar air teh, tak ada respon. Bilanglah sikit terima kasih. Ya terserahlah mau tambah yang tadi itu kan. Ya kan hadis Rasulullah kan menyebutkan itu. Siapa yang tak pandai berterima kasih kepada manusia, sebenarnya dia pun tak pandai bersyukur kepada Allah. Nah, di situ aja yang kecil-kecil. Kayak kita lah yang biasa buka HP apa segala. Kalau ngirim SMS, tulislah di bawah terima kasih, syukron, bahasa yang simpel. Kenapa nulis itu tak mau? Minimal kita bersyukur kepada Allah kok sudah bisa nulis SMS. Meskipun kita tidak tunjukkan kepada orang yang menerima SMS kita. Ada orang bikin tulisan singkat dreams, tak apa-apa. Biasakan diri mensyukuri apa yang kita lakukan. Kenapa? Karena perintah Rasulullah. Apapun pekerjaan yang sudah selesai, ucapkan Alhamdulillah. Apapun pekerjaan yang mau dimulai, maka bacalah Bismillah. Nah, kalau dengan manusia, itu tadi terima kasih itu, biasakan diri. Ini tak ada terima kasih, gimana juga? Kalaulah dengan istri saja malas terima kasih, kalaulah dengan suami saja malas terima kasih, jangan dengan orang. Kan pembiasaan diri itu kan di rumah. Nah, ini menghindari supaya tak terjadi yang namanya durhaka itu. Karena kalau udah durhaka itu tempatnya di mana ya? Nah, nanti yang rugi siapa? Nggak bisa. Karena nanti kalau dalam surga, suami istri dalam surga, kan yang jadi ratunya kan istri kan, yang jadi rajanya suami. Terus pelayannya siapa? Oh, tahu pun. Paham, tapi tak mau usaha dari sekarang. Ya kan? Cemana tuh? Ini mesti buat dari sekarang, kita tak bisa. Di sana tuh tak datang begitu aja dia kok. Dia mesti dari sekarang dimulai. Buat dari sekarang persiapan itu. Kalau orang kita Jawa bilang sangunya, nah itu dari sekarang mesti disiapkan sangunya itu. Dibuat polanya dari sekarang lah. Makanya hidup itu kita nih kalau nikah itu kan tak langsung punya anak. Dalam artian kalau yang gadis sama penjaga nikah, kan tak langsung dapat anak. Dia berproses dia. Sama yang pernah kita ceritakan sebelumnya. Ada isyarat-isyarat dari Allah yang mesti itu kita tangkap. Kenapa proses Allah kasih anak itu macam-macam modelnya, tapi umumnya yang terjadi itu pasti berurut dia. Anak 1, ntar berapa bulan, 1 tahun, anak 2, anak tahun ketiga, anak 3. Itu kenapa bisa seperti itu? Itu kan sebenarnya pesan dari Allah bahwasanya ini anak kamu ini nambah loh. Ini kamu bapak mesti kerja kuat. Kenapa? Karena ya udah 3 orang, tentu kosnya lebih besar kan. Nah belum lagi nanti rumah, kalau awalnya mungkin tipe 27, 1 kamar, 1 ruang tamu, 1 dapur, 1 WC,
Anak 3, apa masih cukup itu? Kan tidak cukup. Membesar dia anak, apakah masih cukup satu kamar untuk berlima? Anaknya 3, kan tak mungkin. Isyarat itu menunjukkan orang tua mesti berinisiatif. Kalau tanahnya tak besar, naikkan ke atas rumahnya. Karena perintah hadisnya kan ada, anak yang sudah balik dipisah tidurnya, jangan lagi tidur sama mamanya. Kalaupun dia sudah gede, laki-laki sama laki-laki, jangan dia tidur atau selimut berdua, pisahkan. Nah, memisahkan itu kalau kamarnya masih satu, gimana caranya? Ya mesti gitu. Jadi pesan-pesan Allah yang tersirat itu perlu disambut itu. Jadi dalam rumah tangga pun sama seperti itu dia konteksnya. Ketika ada sesuatu muncul yang kurang baik menurut kita, itu pesan dari Allah sebenarnya. Ini respon kamu seperti apa dengan yang seperti ini nih? Nah, kalau yang kamu lihat, yang kamu dengar baik ternyata, nah itu pun sama juga pesan juga. Apa respon kamu dengan itu? Nah, sekarang kita ini pesan-pesan ini kita tak tangkap. Kenapa? Karena selalu yang muncul di kita yang negatif itu. Jadi dibuang jauh-jauh. Apa kata pepatah orang Melayu? Buang yang keruh, ambil yang jernih. Itu sekarang falsafah-falsafah itu udah hilang sekarang. Itu orang-orang tua kita aja ingat dulu. Kita sekarang udah jadi orang tua tak ingat kita itu. Padahal anak kita dah banyak, 2, 3, 4, bahkan anak kita dah ada yang punya pasangan lagi. Entah lagi, dan pakai cucu pula. Tapi perilaku kita masih aja macam itu kan? Tak berubah-berubah. Nah, itu sampai kapan mungkin? Nah, maka kembali lagi kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jadi sejarah tentang para sahabat ini berkeluarga memang perlu diulang bacanya. Macam mana Abu Bakar dengan istrinya, kehidupannya dulu. Ya paling utama kita Rasulullah lah. Kita mungkin sebagian besar kita hanya tahu Rasulullah itu dengan Aisyah aja kehidupannya sama Hajidah. Yang lain mana? Banyak dia. Ada contoh-contohnya itu. Bagaimana Rasulullah responnya dengan satu masalah kepada masalah yang lain dalam kehidupan. Nah, kenapa? Karena Rasulullah yang menciptakan rumah tangga itu nyaman. Nah, Rasulullah yang menciptakan di sahabatnya supaya bisa nyaman, makanya sahabatnya itu betah lama dengan Rasulullah. Kenapa? Karena yang muncul dari Rasulullah itu semua bagus, betah jadinya. Coba kalau yang muncul tak bagus, kan tak betah lama kita kan. Nak pergi aja coba. Apa kawannya itu aja bicaranya, pergi kita kan. Tapi kalau yang bagus lah, pasti kita bertahan. Nah, kemudian dalam keseharian ini banyak hal sebenarnya yang perlu kita perbaiki berkaitan dengan komunikasi dengan pasangan dan lain sebagainya. Ya kita pun mesti paham juga, pahami kondisi istri, pahami kondisi suami itu seperti apa. Terus pisahkan antara yang wajib dengan yang sunnah. Jangan dibenturkan dia. Karena kalau dibenturkan kita yang rusak. Pemahamannya jadi keliru jadinya. Jadi jangan dibenturkan dia. Nah, mana yang harus didahulukan, mana yang lebih utama dan lain sebagainya kan? Dipilah-pilah dia supaya dia tidak berantem dalam rumah. Banyak hadis yang lain. Salah satunya, "Lau kuntu amiran ahadan ay yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau saja aku dibolehkan untuk menyuruh seseorang agar bersujud kepada orang lain, niscaya akan aku perintahkan seorang istri untuk bersujud kepada suaminya. Disahihkan oleh Imam At-Tirmizi. Hadis riwayat Bukhari. Hadis Rasulullah SAW. Untungnya tak boleh, maka tidak ada. Kalau sempat waktu itu ada dan Rasulullah dibolehkan, ya. Itu hikmah dibalik praktek kehidupan rumah tangga Rasulullah SAW, sehingga tidak terjadi seperti itu.
Tapi ada sekarang perilaku orang yang akan buat seperti itu. Dibikinnya istrinya itu kayak pembantu gitu. Macam mana modelnya? Istrinya bikin kayak pembantu. Dia mana nyantai dulu. Ngangkat kursi pun tak mau. Dulu istrinya angkat kursi. Cocok nggak? Buang ke laut sekalian. Yang namanya suami, laki pasti punya tenaga lebih kuat. Yang berat-berat angkatlah, jangan suruh istri angkat. Istri itu angkatnya gandengan. Nah kalau dah tak bisa baru berdua angkatnya, kan itu dia. Dalam namanya juga rumah tangga. Rumah tangga itu tidak hidup sendiri di situ istri, tidak hidup sendiri di situ suami. Masih dia berdua. Maka semua pekerjaan itu mesti bersama, saling membantu dia. Coba satu contoh ya, berikan ke saya. Apa kebiasaan yang bisa dibuat dalam rumah tangga oleh seorang suami dalam membantu istri? Yang biasa tiap hari. Kalau angkat galon mungkin tidak tiap hari, tidak tiap hari, mungkin 2 hari atau 3 hari sekali kan. Yang tiap hari. Banyak ternyata kan. Nah kalau itu dikerjakan oleh si istri sendiri gimana ya? Minimal meringankan. Contoh, ini kita habis minum teh. Memang tadi yang bikinkan teh itu istri. Habis minum teh, bawalah gelasnya nih ke tempat cuci piring. Sekalian cuci ini saja itu sudah membantu, meskipun kamu tak cuci semua. Tapi biasakan. Habis minum air putih, gelas jangan taruh di meja. Bawa cuci, itu sudah meringankan, meskipun kamu tak cuci semua gelas di situ yang kotor. Itu aja biasakan, sudah bagus. Tapi lakukan nggak? Nah, itu pertanyaannya pula. Piring habis makan, bawalah situ cuci. Ini taruh situ. Dan sejam berikutnya baru, ini kenapa nggak diangkat nih? Padahal istrinya masih kerja, senyapu juga. Saya tahu yang beginian apa, karena suka konseling gitu. Jadi orang-orang konseling itu, kalau ada masalah dalam rumah, saya tanya kerjanya itu apa. Ibu kalau di rumah ngapain? Bapak di rumah ngapain? Tahu jadinya. Jadi kerjasamanya itu kurang. Dia kerjasamanya itu dirancang aja. Lain itu tak mau dia, tak betul. Sama-sama lah. Ada kalanya suami di luar itu cabut rumput yang tumbuh. Ada kalanya nyapu, meskipun tidak setiap pekan. Tengok kondisi lah. Rumah-rumah kita, halaman-halaman punya kita. Tempat tidur, tuh kasur, spraynya rapikanlah. Bantalnya apa jemur sekali. Ini semua nak suruh istri. Dah jemur bantal tu, dah jemur ini. Memang kita ni suami apa? Jadi baca tentang Rasulullah itu seperti apa dia sebagai suami itu, untuk pelajaran buat kita. Karena perjalanan kita ini masih panjang nih perjalanan kita. Ilmu itu pun nanti bagikan kepada anak, supaya kalau dia punya pasangan, ciptakan rumah tangga itu nyaman. Apalagi kondisi susah, kerjaan payah, ekonomi masih belum mapan, dan itu perlu. Kalau tidak, ya sudahlah, hidup susah, nambah lagi lah dia kan susahnya. Kenapa tidak dibikin nyaman saja? Bikin nyaman. Banyak yang kita bisa lakukan untuk saling membantu dan menopang. Dah cukuplah, banyak betul.
Nah, ada yang mau tanya tak? Hah? Ya, tinggal dibalik aja yang tadi. Kalau salah satu ciri istri solehah itu suaminya lihat dia menyenangkan, dibalik aja. Yang kedua, ciri istri solehah yang tak durhaka itu taat kepada suami, dibalik aja. Gitu aja. Sama gitu juga. Kalau ada sebutan istri durhaka, berarti ada sebutan suami durhaka. Suami durhaka yang mana nih? Yang itu tadi ngebos aja di rumah. Tak ngapa-ngapain. Itu aja, dibalik aja. Gampang. Nah, banyaklah beristighfar. Nah, yang belum punya cepat cari. Jadi poin-poin ini tolong para suami. Kita para suami ini tanggung jawabnya besar. Baik tidaknya rumah itu kepalanya siapa? Soalnya suami masih kena. Apapun di rumah pasti kepala rumah tangga poinnya. Kuncinya itu aja. Nah, cukuplah sebanyak-banyak. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.